Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen, Ibu Sri Kusnojaniatun. Di sini saya akan praktek pidato dengan tema ekonomi yang berjudul peran UMKM dalam pemulihan ekonomi lokal, tantangan dan solusi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sri Kusnojaniatun dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berpidato di depan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM dalam proses pemulihan ekonomi kita, khususnya di tingkat lokal. Topik ini saya pilih karena UMKM bukan hanya sumber penghasilan bagi jutaan keluarga, tetapi juga salah satu pilar terpenting bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM sendiri telah menyumbang sebesar 90% lebih dari produk domestik bruto negara kita. Sebelumnya, UMKM selama ini terbukti menjadi penyerap tenaga kerja yang besar dan penggerak ekonomi daerah. Di saat krisis, seperti melambatnya ekonomi atau gangguan rantai pasok, UMKM seringkali menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya. Namun, di sisi lain, kemampuan adaptasi dan kreativitas pelaku UMKM juga menunjukkan potensi besar untuk membantu pemulihan ekonomi secara cepat dan menyeluruh. Pertama, UMKM berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Dengan tersebarnya usaha-usaha kecil di desa dan kota kecil, kegiatan ekonomi menjadi lebih merata. Tidak hanya terpusat pada daerah perkotaan. Yang kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Yang ketiga, UMKM mendorong inovasi produk lokal yang sesuai kebutuhan pasar setempat, sehingga membantu mempertahankan budaya ekonomi lokal sekaligus membuka peluang ekspor kecil-kecilan. Hadirin sekalian, namun demikian ada beberapa tantangan serius yang menghambat peran optimal dari UMKM itu sendiri, yaitu salah satunya adalah keterbatasan dengan akses pembiayaan. Jadi banyak sekali pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam mendapat pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang masuk akal. Yang kedua, masalahnya adalah masalah kapasitas digital. Jadi transformasi digital diperlukan untuk agar UMKM bisa menjangkau pasar secara lebih luas. Tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki akses atau keterampilan digital tersebut. Banyak dari mereka masih menggunakan cara yang tradisional dan juga konvensional. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang masih skeptis terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Tantangan yang ketiga adalah kualitas produk dan manajemen usaha. Jadi kurangnya pelatihan manajerial, standarisasi produk dan pemasaran profesional sering kali membatasi potensi pertumbuhan bagi UMKM tersebut. Tantangan yang keempat adalah regulasi dan birokrasi yang masih rumit di beberapa daerah dapat menambah beban usaha kecil. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai solusi praktis dan peran pemangku kepentingan. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut dibutuhkan pendekatan terpadu. Pertama, pemerintah dan lembaga keuangan harus memperluas skema pembiayaan mikro yang mudah diakses, misalnya kredit mikro bersubsidi, jaminan kredit, atau skema crowdfunding lokal. Bagi hadirin yang belum mengetahui apa itu crowdfunding, jadi crowdfunding adalah pendanaan yang dilakukan secara massal. Artinya apabila ada satu orang yang membutuhkan modal, maka bisa banyak orang memberikan sebagian uangnya untuk pinjaman modal tersebut. Oke, lanjut. Solusi yang kedua adalah percepatan literasi digital. Jadi program pelatihan sederhana namun terfokus mengenai penjualan online, manajemen pesanan hingga penggunaan media sosial untuk pemasaran. Solusi yang ketiga adalah kolaborasi
antara universitas, LSM, dan juga pelaku usaha besar untuk transfer teknologi, pengembangan produk, dan pendampingan bisnis. Keempat, penyederhanaan regulasi perizinan dan pemberian insentif lokal untuk UMKM yang ingin berinovasi atau mengekspor. Semua solusi ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan konteks lokal, karena solusi yang sama tidak selalu cocok untuk setiap daerahnya. Kemudian saya akan menerangkan tentang contoh implementasi singkat. Mungkin sebagai gambaran, sebuah kelompok UMKM di sebuah kecamatan bisa mendapat manfaat besar jika dibantu oleh yang pertama, pelatihan pengemasan dan standar kualitas. Yang kedua, akses ke platform e-commerce lewat pelatihan teknis. Dan yang ketiga, ada kerjasama dengan koperasi lokal untuk mempermudah akses modal. Dengan kombinasi itu, mereka dapat meningkatkan volume penjualan dan membuka pasar baru, sehingga membantu pemulihan ekonomi lokal lebih cepat. Baik, teman-teman dan Ibu Atun, peran UMKM bukan hanya urusan pemilik usaha sendiri, melainkan tanggung jawab bersama. Mahasiswa juga bisa berkontribusi lewat penelitian sederhana, magang, atau mendukung pemasaran produk lokal. Masyarakat dapat memilih produk lokal, dan pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang memudahkan UMKM tumbuh. Jika kita semua mengambil peran kecil itu, efeknya akan besar bagi pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini memberi gambaran jelas mengenai peran, tantangan, dan langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar pemulihan ekonomi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Sri Kusnajeniatun dan teman-teman. Apabila banyak kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.